dalam kita perencanaan proyek ini ada 2 SKS, nanti yang akan memandu saya sendiri dengan Bu Ati. Biasanya saya diberikan bagian tugas yaitu setelah meet. Kali ini Bu Ati cukup banyak kegiatan sehingga saya jalan duluan sebelum meet ini ya. Baik, ini kontak saya, kemudian juga alamat email saya. Nanti kalau teman-teman coba untuk menghubungi, tapi saya berharap kaitan dengan perkuliahan, tugas dan lain-lain semua melalui WA group aja ya. Kita mainkan di chatting situ, sebab kalau ada komunikasi lewat grup nanti teman-teman lain juga bisa ini ya, bisa sama-sama menyimak. Kalau Japri biasanya hampir pertanyaannya atau konsultasinya mirip-mirip, biar saya tidak 2 kali kerja untuk memberikan respon. Lebih baik kalau ada komunikasi yang sifatnya materi kuliah atau tugas, silahkan nanti gunakan forum WA group ya. Nah, ini sistem pembelajaran yang akan kita rencanakan. Kita punya sebenarnya 14 pertemuan, tapi 12 ini sebagai materi, yang nanti 2 akan kita pakai untuk tugas presentasi ya, tugas presentasi yang nanti menjembatani tugas besar yang akan kita berikan nanti. Dan poin-poin penilaian di sini, kehadiran kita berikan porsi 30%, ujian MIT atau UTS 20%, tugas 30% dan ujian akhirnya 20%. Sehingga nampak di sini dominasinya mengenai kehadiran dan tugas ya. Nah, kehadiran ini nanti kita akan bikin 2 versi atau dua presensi ya. Presensi pertama yaitu siakat, silakan yang saya sudah buka postingnya, silakan presensi di siakatnya. Kemudian juga nanti presensi melalui Google Meet ini, karena Google Meet ini saya yang akan menilai. Kalau yang siakat nanti akan dipakai untuk konsumsi pihak admin pengajaran kampus ya. Itu. Jadi silakan dua-duanya diisi ya, dua-duanya di siakat juga presensi, kemudian di Google Meet juga diisi. Sehingga nanti bisa sama ya antara siakat dengan presensi. Kalau siakat bisa diisi sewaktu-waktu ya. Kalau Google Meet ya pada saat kita kuliah saja gitu ya. Dan Google Meet ini nanti saya berharap seminggu ada sekali, entah nanti waktunya disepakati selain jadwal atau pas jadwal, atau barangkali nanti ada kuliah-kuliah tambahan di luar jadwal yang sudah ditentukan. Baik, saya akan mulai saja. Jadi mata kuliah perencanaan proyek ini ya, kita nanti akan kontrak perkuliahan kita. Saya akan sampaikan kisi-kisi penting dalam perencanaan proyek ini. Yang pertama tentu secara umum dulu ya, pengertian proyek itu apa. Kemudian nanti kita akan pahami bagaimana prosedur perencanaan proyek, life cycle-nya ya, siklus proyeknya, kemudian ada struktur organisasi proyek, kemudian ada network planning, kemudian bagaimana kita akan membuat rencana anggaran proyek. Nah, ini nanti rencana anggaran proyek sampai nanti ke bawah, yaitu rencana kerja dan rencana lapangan sampai pengendalian proyek. Nanti insya Allah akan diberikan setelah MIT. Jadi saya akan dampingi mulai dari pengertian proyek, kemudian prosedur proyek, struktur organisasi proyek, dan network planning. Ya paling nanti kalau waktunya ada, kita akan singgung dikit mengenai bagaimana pembuatan RAP ya. Baik, itu yang kontrak perkuliahan kita yang akan kita jalani ke depan ini. Nah, yang pertama bagaimana kita harus pahami dulu proyek itu apa ya. Jadi proyek ini adalah suatu kegiatan yang berlangsung dalam waktu tertentu ya, dengan alokasi sumber daya yang terbatas dan dimaksud untuk melaksanakan tugas yang telah digariskan.
Jadi di sini ada beberapa kata kunci yang saya kasih warna beda ya. Yang pertama, proyek ini adalah suatu kegiatan ya. Jadi pasti ya, karena kegiatan atau activity ini nanti akan masuk dimensi waktu ya. Waktunya pun tertentu, tak terbatas, artinya terbatas berarti ya. Kemudian di situ ada alokasi sumber daya yang terbatas pula ya. Kemudian dimaksudkan untuk melaksanakan tugas ya. Jadi tugas pun juga tertentu. Artinya apa? Proyek itu semuanya serba terbatas, semua serba pasti. Tidak ada sesuatu yang ragu, yang tidak pasti, atau istilahnya di gray area itu nggak ada. Jadi proyek itu semuanya serba pasti karena terikat oleh kontrak ya. Nah, ada istilah lain juga, proyek ini merupakan gabungan dari berbagai sumber daya ya yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi sementara untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Nah, ini ada tambahan dari pengertian yang pertama, yaitu selain kegiatan itu punya waktu yang tertentu, punya sumber daya yang terbatas, juga diwadahi sebuah organisasi yang sementara untuk melaksanakan tugas ataupun suatu sasaran tertentu ini. Sehingga proyek ini kalau kita gabung ya, kita punya kegiatan yang pertama waktunya tertentu, kemudian alokasi sumber daya juga terbatas, organisasinya juga sifatnya sementara. Setelah selesai ya selesai gitu ya. Nah, dua pengertian penting ini yang akan mendasari kita bagaimana nanti bahwa proyek ini semuanya serba pasti terikat oleh kontrak ya. Ya kontraknya yang berisi kegiatannya apa aja, waktunya berapa lamanya ya. Kemudian sumber daya ini bisa sumber daya material, sumber daya alatnya, sumber daya manusianya. Jadi 3M ya, man, mesin, dan material. Jadi sumber daya manusia, kemudian sumber daya alatnya, dan sumber daya bahan atau materialnya. Itu. Dan juga terbatas pula dari sisi organisasinya. Jadi proyek apapun ini pasti sifatnya sementara. Kalau sudah selesai proyek ya sudah nggak ada ikatan, ada pemimpin, ada anak buah ya. Gitu. Nah, tugasnya pun juga jelas dalam kontraknya apa di situ. Baik, sekarang kita pahami pengertian tugas. Nah, tugas di sini banyak ragamnya. Ya. Bisa contohnya untuk studi kelayakan. Jadi tugas yang digariskan ini bisa bentuknya studi kelayakan. Studi kelayakan ya di situ untuk apa studi kelayakannya? Studi kelayakan untuk sebuah tambang ya, tambang minyak, tambang batu bara, atau proyek-proyek kehutanan, proyek-proyek sipil, proyek-proyek lingkungan apa aja ya. Itu pasti juga organisasinya sementara, waktunya juga terbatas, bisa cuma 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan, atau bahkan multi-years. Nah ini, jadi apapun jenis tugasnya, semua terbatas oleh beberapa parameter yang di depan tadi. Dan juga tugas bisa dalam bentuk sebuah perencanaan. Ya, banyak hal ya, perencanaanmu jalan tol, perencanaan IPAL, perencanaan air bersih, perencanaan gedung, perencanaan embung, perencanaan pabrik, dan lain-lain. Bahkan perencanaan manajemen pun nanti bisa masuk ke sini. Nah, dan juga tugas yang bentuknya pelaksanaan. Jadi tadi yang pertama studi kelayakan sebagai tahapan awal, setelah itu dilakukan sudah definitif, dinyatakan layak, kemudian dilakukan perencanaan yang lebih detail. Perencanaan pun nanti di dalamnya banyak ragamnya juga ya, perencanaan yang sifatnya draft, brief design, detail design, sampai nanti perencanaan yang sifatnya makro.
Dan dari produk perencanaan, tugas berikutnya dalam bentuk sebuah fisik plan pelaksanaan konstruksinya. Jadi ini nanti yang berperan para kontraktor. Kalau studi kelayakan, perencanaan nanti yang berperan adalah teman-teman yang bergerak di bidang konsultansi ya. Nah ini pelaksanaan pun juga banyak nanti sesuai dengan apa yang dalam kontrak itu. Yang keempat juga kaitan dengan tugas pengawasan. Nah, ini. Tugas pengawasan ini mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan. Ya terserah nanti pekerjaannya apa, job yang digariskan dalam pengawasan itu apa. Nah ini akan melekat di situ. Nah kemudian ada pemeliharaan. Setelah proyek selesai ya, sudah dilakukan studi, sudah direncanakan, sudah dilaksanakan, kemudian diawasi selama pelaksanaan, setelah selesai serah terima dan dijalankan masa-masa pemeliharaan berikut dengan operasionalnya. Ini juga semuanya tugas dan semuanya masing-masing punya kontrak, punya waktu yang terbatas. Nah, seiring dengan itu juga pemeliharaan dan operasional. Nah ini, jadi artinya apa? Tugas ini semuanya kaitannya dengan job apa yang melekat di setiap tugas ini. Dan waktunya pun terbatas, sumber daya terbatas, kontrak organisasinya pun juga terbatas, dan seterusnya. Nah, bahkan kalau kita mau lihat dan lain-lainnya itu masih banyak lagi. Bisa ribuan jenis tugas. Bahkan, nah ini ya, di kampus ITY pun bisa dikatakan sebagai proyek kampus. Karena apa? Ya nanti rektornya punya masa jabatan tertentu juga. Ya itu ya. Terus job yang digariskan apa? Ya jelas, tugasnya apa di situ. Proses belajar mengajar, ya. Atau perusahaan tertentu yang bergerak di bidang tambang, ya, bergerak di bidang konstruksi atau bidang apa aja di situ, juga semuanya bisa dikatakan sebagai proyek. Bahkan, nah ini ya, bahkan hidup kita ini pun bisa dikatakan sebagai sebuah proyek. Nah, karena apa? Semua sudah mencakup, ya, kita kalau bisa lihat ke depan, ini. Bahkan hidup kita pun bisa dikatakan sebagai sebuah proyek. Karena apa? Coba kita lihat. Kegiatannya apa? Ya, kegiatannya kita menjalani aktivitas hidup. Ya, bekerja, ya ibadah, ya dan lain-lain. Ya, kuliah, dan seterusnya. Nah, waktu tertentu. Hidup kita ini pasti punya waktu tertentu. Cuman kita nggak tahu. Kita diberikan waktu oleh Yang Maha Kuasa berapa lama kita nggak tahu. Nah, yang jelas orang punya perencanaan. Ya. Jadi manusia berhak merencanakan. Ya, Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan. Nah, kita kan sini perencanaan proyek. Nah, kita punya kewajiban merencanakan. Kita punya obsesi dalam perencanaan itu pasti punya obsesi. Oh, saya pengen hidup saya produktif sampai umur 60 tahun misalkan. Kalau Nabi Muhammad kan umurnya 63 tahun. Oke, biar sesuai dengan sunnah Rasul. Ya, kita pengen merencanakan hidup 63 tahun umur produktif ya. Selebihnya berarti bonus ya. Nah, kita bisa buat kegiatan kita mulai kita balik, sudah mulai bisa mikir dewasa, mulai kita tata. Oh, umur orang balik tuh umurnya rata-rata berapa ya? Misalkan 17 tahun yang bisa punya KTP misalkan gitu ya. Nah, di situ kita sudah bisa mulai umur 17 sampai umur 18 atau sampai umur 20 atau kalau sekolah ya SMA, kemudian perguruan tinggi dan seterusnya. Kita tata terus sampai kita bekerja, sampai kita menikah, sampai kita punya passive income dan seterusnya. Nah, jangka waktu tertentu ini memang sangat penting setiap manusia punya obsesi sendiri-sendiri. Saya akan merencanakan proyek hidup saya, waktunya saya ingin terminatnya di passive income. Nah, ya kan? Ada orang itu mentarget saya ingin passive income di umur 40 misalkan, ya boleh, sah-sah saja, boleh.
Ada yang saya pengen target passive income saya umur 50, ya boleh, silakan. Atau bahkan di usia pensiun, ya 60 atau 63 misalkan, ya silakan. Nah ini bagaimana kita merencanakan hidup sebagai sebuah proyek. Nah, ini. Dan nanti di situ setiap kegiatan selain ada waktunya tertentu juga membutuhkan alokasi sumber daya yang betul-betul terbatas. Setiap waktu membutuhkan apa? Contoh, kita kuliah atau sekolah ya, atau anggaplah kita mulai dari kuliah aja lah, dari semester pertama. Kita tahun pertama membutuhkan berapa sumber dayanya? Kalau duitnya berapa? Duit ini karena melekat di setiap 3M tadi. Man, ya, manusia. Manusia itu juga bisa diuangkan. Ya, tenaga manusia itu bisa diuangkan. Ya, mesin, ya kan, alat untuk kita kuliah di tahun pertama bisa diuangkan juga, gitu ya. Ya, dengan material tuh bahan-bahan kita untuk kuliah, ya, itu bisa diuangkan semua. Nah ini, kemudian kita organisasi kita sementara juga ya, karena kontrak hidup selama kita anggaplah kita pasif income mau di umur berapa, 50, 60 silakan. Nah, tugasnya pun nanti di situ kita buat tadi tugasnya ya ini tugas proyek hidup ya, rencana hidup kita, cita-cita lah boleh, rencana hidup boleh. Nah sehingga dari situ kita sudah bisa paham bahwa pengertian proyek secara menyeluruh ya, secara makro ya sebenarnya sangat luas sekali. Bahkan yang saking luasnya hidup kita ini ya proyek, gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. Baik ya, sebelum saya memberikan materi berikutnya ini, slide berikutnya, saya ingin memberikan tali asih bagi teman-teman, yaitu tugas di minggu pertama. Belum rampung mengenai materinya, kalau udah kasih tugas Pak, iya, karena nanti teman-teman biar ikut menyimak jalannya mengerjakan tugas melalui slide-slide berikutnya ini. Tugasnya apa? Nah, yang tadi. Tugas kita di minggu pertama, silakan dicatat sendiri-sendiri, atau nanti kalau ketua kelas berkenan untuk share di grup, silakan. Tugasnya adalah merencanakan proyek hidup masing-masing. Di si A, si B, si C pasti punya cita-cita sendiri, pasti punya angan-angan, ya, keinginan, target sendiri-sendiri. Nah, kita pakai istilah ya kontrak waktu kita, yaitu sesuai dengan target passive income kita. Oke, ya, silakan dicatat. Jadi kalau proyek konstruksi bangunan gedung misalkan proyek targetnya 2 tahun ya misalkan. Nah, proyek hidup kita targetnya startnya mulai dari awal kuliah sampai passive income kita mau di umur berapa. Katakanlah kita kuliah di umur berapa ya? Kita kuliah umur 19 kah ya, 19 atau 20, atau ada yang sudah 17 sudah kuliah, ya silahkan aja ya. Artinya silahkan startnya mulai kita kuliah dan berakhirnya kita target passive income. Oh, passive income-nya seseorang beda-beda, silahkan, harus berbeda-beda, jangan sama. Kalau sama nanti ya sama boleh juga sih, nggak apa-apa. Oke ya, kita mulai start, kita sepakati saat kita masuk kuliah, bisa dulu D3 dulu atau S1, silahkan, umur berapa, kemudian diakhiri target passive income kita di umur berapa. Ada yang 40 tahun pengen passive income, boleh, atau 50 atau 60, silakan. Nah, nanti harus meliputi ciri-ciri proyek seperti ini. Nah, yang pertama merupakan suatu paket rangkaian kegiatan. Nah, ini. Jadi rangkaian kegiatannya apa di situ ya? Di tahun pertama katakanlah umur 20 ya kuliah. Ada kegiatan apa? Ya, 1 tahun pertama. Membutuhkan biaya berapa? Ditulis, diestimasi aja.
Jadi hidup kita di tahun pertama saat kuliah ini umur waktunya 1 tahun, tahun pertama, kemudian butuh biaya berapa dan lain-lain. Nanti akan ketemu. Dan juga memiliki tujuan khusus ya, sasaran dan kriteria yang jelas. Jadi kita kuliah ini harus jelas ya, bahwa target demi target harus kita tentukan, sasaran-sasaran harus jelas. Jadi tahun pertama ini harus selesai mata kuliah apa ya, selesai berapa SKS atau harusnya sudah skripsi atau sudah magang atau apa, silakan ya. Nah ini jumlah biaya sudah ditentukan. Nah ini ya penting ya. Tadi sasaran jelas ya. Rangkaiannya diurutkan, ngapain, targetnya apa. Nah biaya tiap tahun dibuat. Nah, itu. Atau kalau tiap tahun sulit ya tiap semester boleh. Tapi idealnya tiap tahun aja lah ya, tiap tahun. Nah, kemudian jangka waktu pelaksanaan sudah pasti. Jadi gini, proyek tidak ada yang tidak pasti. Jadi semua pasti, terbatas, ya. Dan jadwal kegiatan juga harus ditentukan. Ya, tiap tahun tadi apa isinya. Nanti ini akan lebih mudah pada saat kita nanti betul-betul merencanakan proyek yang akan saya berikan tugas realnya nanti. Ini untuk sama-sama kita pahami dulu. Nah, CD-nya juga bersifat sementara, ya, umumnya dibatasi waktu. Waktunya selesai kapan? Titik awal, titik akhir, tentukan yang jelas. Tadi kita sepakat, titik awalnya saat kita kuliah, ya. Entah dulu masuk D3 atau masuk S1 silakan, di tahun berapa atau umur berapa, silakan. Ya, kemudian nanti diakhiri target passive income kita. Masih ingat ya? Target passive income kita masing-masing orang berbeda. Oh, saya ingin target di umur 40 tahun. Nah, oke, silakan. Nah, kemudian proyek ini tidak rutin ya, tidak diulang-ulang, tidak berulang-ulang. Jadi tidak ada kata pengulangan. Ya kalau sudah selesai, lanjutkan, nggak bisa diulang lagi. Nah, ini makanya kalau orang bekerja di proyek pasti waktunya sangat berharga. Makanya waktu adalah uang, apalagi proyek ini karena semua terukur dengan nilai uang, makanya kalau orang ngobrol-ngobrol santai ketemu teman-teman, "Hai, kamu proyek ini mana?" Artinya proyek sama dengan uang. Wah, kamu proyeknya banyak ya, berarti sama dengan kamu duitnya banyak ya. Nah, artinya nggak keliru, karena proyek semua terminasinya ke nilai uang. Ya tadi kegiatan apapun pasti membutuhkan sumber daya. 3M tadi ujung-ujungnya uang. Jadi kalau orang bilang, wah kamu proyeknya banyak, itu identik kamu duitnya banyak. Iya betul. Entah duitnya siapa, yang penting proyek berurusan dengan uang. Nah kemudian tadi kita buat dulu bebas ya. Jadi formatnya bebas. Tadi tugas yang pertama ini membuat perencanaan hidup. Mau bentuknya dibikin tabel boleh, dibikin matrik boleh, bahkan ditulis naratif, deskriptif boleh, bebas pokoknya. Nanti akan kita lihat, kita akan simak sama-sama nanti. Nah, kriteria proyek ini supaya berhasil harus bagaimana? Nah, ini bisa menggambarkan suatu realitas situasi dalam pengambilan keputusan. Jadi, pada saat kita membuat poin-poin kegiatan tadi, harus bisa menggambarkan yang kita rencanakan itu realistis ya. Jangan sampai kita merencanakan sesuatu yang tidak realistis. Contoh tadi passive income. Saya pengen, ini sekarang umur saya 20 tahun misalkan. Saya pengen umur 25 tahun passive income. Mungkin enggak? Ya. Kalau enggak realistis, enggak mungkin ya jangan. Karena nanti mempengaruhi di dalam pengambilan keputusan. Kita hidup hanya untuk mengejar keduniaan, badannya capek, pikirannya lelah, gampang mati. Istilah gitu ya. Nah, capable untuk dilaksanakan. Nah, ini. Jadi, proyek-proyek yang kita susun, kegiatan yang kita susun tadi, capable untuk dilaksanakan, mampu ya. Kita punya kemampuan untuk melaksanakan ya. Jangan sampai kita punya rencana tapi sebenarnya nervous. Wah, kayaknya mampu nggak ya? Ternyata nggak mampu, ya jangan dipaksakan. Jadi misalkan contoh ya teman-teman sekarang ini
sambil kerja ya, kuliah sambil kerja, mungkin ada yang begitu ya. Kalau memang kerjanya sibuk, kuliahnya hanya bisa ngambilnya berapa SKS, tidak usah ngikut teman-teman yang lain yang full, ya nggak apa-apa, karena masing-masing punya rencana. Dan rencana yang bagus itu sesuai kemampuannya. Nah, ini rencana muluk-muluk, tapi dari awal sudah merasa, wah berat ini, ya nanti nggak akan bisa selesai dengan baik. Nah gitu. Nah kemudian fleksibel dalam menghasilkan produk yang diharapkan. Nah ini rencana yang kita buat ya, proyek ini biar bisa sukses, berhasil, ya ada plan A, plan B, bahkan plan C. Walaupun pada saat menyusun perencanaan di awal tuh yakin, optimis, pasti mampu, capable. Tapi namanya sesuatu yang direncanakan belum tentu sesuai dengan kenyataan. Sehingga ya kita masih boleh untuk ada alternatif, opsi-opsi pada saat nanti di tengah jalan saya harus belok kanan, belok kiri, nah ini masih bisa fleksibel. Itu perencanaan atau strategi perang itu siap semuanya, segala medan dikuasai. Nih. Nah, kemudian yang berikutnya mudah diimplementasikan ya, Jangan sampai kita membuat perencanaan tapi sulit diimplementasikan, ruwet sekali ya. Sudah targetnya muluk-muluk, nyaris nggak mampu ya, dan rigid, nggak fleksibel, sulit diimplementasikan. Wah ini menyiksa diri ini namanya kan. Nah itu ya memang perencanaan itu idealis tapi sesuai dengan kemampuan yang ada, jangan memaksakan diri. Nah yang terakhir cost effectiveness, jadi biayanya efektif, tidak boros ya. Itu tidak boros dan tidak kengiritan malah produknya jelek, hasilnya nggak maksimal. Efektif itu ya tepat guna, tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran, itu cost effectiveness seperti itu. Oke, ini mendasari kita mengerjakan tugas membuat rencana hidup tadi ya. Silakan nanti menghayal sambil ngopi-ngopi sore gitu, menghayal. Aku punya cita-cita seperti apa, targetku apa, kuliah harus selesai di tahun sekian, habis kuliah saya harus apa, bahkan di tengah-tengah kuliah sambil kerja, oke, silakan masukkan semua dalam rencana kegiatan kita gitu. Yang penting kita mampu untuk melaksanakan dan mudah dikerjakan gitu. Baik, itu mendasari. Nah sekarang ini beberapa macam proyek. Ini ada proyek kapital ya, proyek kapital itu semuanya membutuhkan modal ya, untuk pembiasaan tanah, pembelian material, peralatan, desain dan konstruksi. Dan ada proyek yang macamnya itu untuk pengembangan produk baru ya, research and development ya gitu. Ada proyek penelitian dan pengembangan ya, litbang. Ada proyek sistem informasi data processing ya, ini sekarang ini lagi kenceng-kencengnya di sistem IT kita ini. Proyek-proyek daring ini luar biasa nih, dalam satu waktu kita bisa mendulang emas dari berbagai macam sumber nih, keren ini ya kan. Pandemi ini mantap ini, kita bisa ngerjakan proyek, multi waktu, multi kontrak, sambil kerja, sambil kuliah, sambil yang lain-lain. Nah ini pandemi ini berkahnya seperti itu. Nah, ada juga proyek manajemen perusahaan. Jadi seorang konglomerat ya, proyek-proyek konglomerasi itu dia tak diurus sendiri. Dia punya perusahaan. Nah, perusahaan itu manajemennya diproyekkan. Jadi kelompok-kelompok tertentu, baik personal maupun sebuah corporate, dia punya keahlian menjalankan sebuah usaha. Jadi perusahaan di dalam perusahaan sangat mungkin. Contoh-contohnya konglomerasi grupnya Bakri itu, dia punya perusahaan yang dikelola oleh manajemen perusahaan, itu diproyekkan. Atau grupnya apa itu Khairul Tanjung itu ya. Atau grupnya media group punyanya Bapak Surya Paloh. Atau yang lain-lain itu sudah kayak gini semua. Dia punya corporate yang besar untuk menjalankannya.
cukup mengundang lelang pada perusahaan-perusahaan yang punya kemampuan menjalankan perusahaan. Tinggal nanti kontraknya seperti apa. Atau juga proyek pendampingan ya, tentunya bantek, fintech, advisory dan seterusnya. Oke. Nah, macam-macam proyek seperti itu kira-kira. Jadi masih banyak hal lagi yang semuanya berurusan dengan kegiatan yang bernilai uang semuanya ya. Ada juga jenis proyek yang komersial, ini sepenuhnya memang dibiayai oleh swasta ya, dikelola, diatur oleh internal perusahaan. Ya, contohnya proyek pembangunan mall, ya semua swasta ya. Proyek pembangunan hotel, proyek jalan tol, semua diswastakan. Ya karena memang padat modal dan penuh dengan target keuntungan di situ. Ada proyek semi komersial. Nih, proyek yang sebagian dibiayai ditanggung oleh swasta dan sebagian oleh pemerintah atau bahkan swadaya masyarakat. Ini gabungan. Tidak semuanya oleh dibiayai oleh swasta, tapi juga pemerintah, masyarakat ikut berkontribusi di situ. Contohnya ya, proyek pembangkit listrik. Ini pembangkit listrik karena untuk masyarakat, untuk rakyat, tidak semuanya untuk komersial. Nanti kalau semua komersial nanti rakyat nggak mampu beli. Ada subsidi di sana. Proyek bandara, proyek jalan, ini bukan jalan tol ya, jalan-jalan kampung, jalan-jalan nasional, di luar jalan tol. Itu semua proyek dibiayai bersama. Atau proyek-proyek penghijauan. Kemudian proyek non komersial, nah ini sepenuhnya sifatnya sosial, dibiayai murni oleh masyarakat dan pemerintah. Swasta tidak ikut campur di situ, karena kalau udah masuk swasta, dia ujung-ujungnya ya pengen ada untung, kecuali proyek-proyek CSR ya. Kalau proyek CSR memang itu bagian dari kewajiban perusahaan menyisakan dananya di dalam tanggap terhadap sosialnya. Nah ini pembangunan jalan kampung, proyek masjid, mungkin proyek pembuatan panti sosial, panti jompo, atau pondok pesantren dan lain-lain. Ini non komersial, proyek-proyek CSR boleh. Oke, ini dari jenis kapitalnya. Nah, kemudian konsep manajemennya seperti apa? Jadi dalam manajemen ini kita harus pahami bahwa manajemen ini sebuah alat ya, sebuah rangkaian kegiatan ya dalam proses memimpin dan mengendalikan kegiatan sehingga bisa tercapai tujuan organisasi itu. Jadi manajemen itu sebuah alat sebenarnya, atau lebih lengkapnya rangkaian kegiatannya. Kemudian cara manajemennya seperti apa? Yaitu merencanakan jenis maupun bentuk dari kegiatan anggota, mengorganisir ya, kemudian bagaimana bisa melakukan kegiatan, mengkoordinir dan mengevaluasinya. Oke, ini secara pengertian aja. Kemudian definisi manajemen proyek. Jadi perencanaan proyek ini tak lain dan tak bukan adalah pengelolaan proyek itu sendiri, bagaimana kegiatan itu mulai direncanakan, diorganisasikan, dikendalikan ya, sampai nanti capaiannya menuju sasaran yang telah ditentukan. Ya, bisa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tapi umumnya jangka pendek karena memang durasi waktunya biasanya proyek-proyek yang ditangani oleh pemerintah sebagian besar adalah proyek-proyek yang 1 years atau proyek yang tahun tunggal, bukan tahun jamak. Ya memang ada yang tahun jamak atau multi years tapi jarang-jarang. Kemudian juga manajemen proyek ini menggunakan sistem yaitu hierarki, yaitu arus kegiatan yang vertikal maupun horizontal. Karena hierarki ini sifatnya untuk koordinasi bagaimana sistem komandonya, sistem koordinasinya maupun sistem komunikasinya. Nah, nanti akan kita bahas pada saat kita masuk organisasi proyek.
Nah, kemudian bagaimana konsepsi manajemen proyeknya? Ini menggunakan pengertian manajemen yang berdasarkan fungsi organisasi. Organisasi tadi sebuah lembaga, sebuah wadah, ya, sebuah gabungan dari beberapa orang atau beberapa lembaga, yaitu untuk menjalankan fungsi manajemen itu sendiri. Kemudian konsep berikutnya, bagaimana kegiatan yang dikelola dalam jangka yang pendek dan dengan sasaran yang spesifik. Spesifik itu sangat detail, sangat khusus ya. Dan perlu teknik ataupun metode pengurusan yang khusus ya, terutama pada kegiatan perencanaan dan pengendalian. Jadi manajemen proyek ini bagaimana kegiatan itu bisa dikendalikan atau dilakukan monitoring dan evaluasi agar perencanaan yang telah dibuat ya itu bisa dikawal betul, direncanakan ya, kemudian dikerjakan, dioperasionalkan, kemudian dilakukan pengendaliannya gitu. Nah, kemudian bagaimana kedudukan proyek dalam sebuah manajemen? Oke. Di sini suatu kegiatan yang bersifat temporer ya, tidak selamanya ya temporer, untuk menghasilkan suatu produk atau layanan bersifat unik. Unik itu ya khusus, spesifik tadi. Kemudian temporer berarti tidak terus menerus ya, tidak rutin ya. Jadi selesai ya sudah, selesai serah terimakan, habis itu ganti proyek lagi, ganti kontrak lagi. Itu namanya proyek dalam sebuah manajemen. Nah, jelas tujuannya suatu produk atau layanan gitu. Jadi kalau proyeknya itu bikin jalan tol ya nggak usah tengok kanan kiri, mau bikin bendung nggak perlu ya. Jelas, proyeknya bikin kaos ya udah, kaosnya model apa, yaitu proyeknya itu dikelola sesuai dengan tujuannya. Oke, manajemen proyek sekarang diperlukan untuk apa? Jadi proyek dalam manajemen, kemudian kita akan gabung menjadi sebuah manajemen proyek. Ya, goalnya adalah kita akan perlukan supaya target tercapai. Ya, karena di situ ada organisasi, ada orangnya, ada lembaganya, ada kepalanya, ada anak buahnya, sehingga target-target yang akan kita sasar tadi betul-betul bisa tercapai betul. Dan ingin melakukan perubahan dan atau pengembangan. Jadi kalau kita sudah punya sistem manajemen proyek, sudah settle di situ, kalau kita akan melakukan perubahan ya mudah bisa dilihat di situ. Nanti kalau sudah masuk ke network planning kita akan tahu lintasan yang kritis atau lintasan yang sifatnya sangat mendesak itu bisa kelihatan dari situ. Dan juga diperlukan untuk memerlukan kecepatan, not business as usual. Jadi tidak hanya nyantai-nyantai ya. Jadi semuanya harus memerlukan ketepatan dan kecepatan sesuai dengan waktunya. Gitu. Nah, ketika dibutuhkan lintas sektoral karena tidak dapat dilakukan melalui birokrasi yang ada, jadi ini manajemen proyek ini diperlukan ya saat kita itu perlu koordinasi dengan lintas organisasi lain, lintas sektoral. Bapak-bapak, begitu kita menjalankan sebuah manajemen proyek, kita nggak punya sistem yang sudah baku di situ, kita akan sulit menjalin sebuah komunikasi yang lintas sektoral di luar organisasi kita, istilahnya intra-organisasi, bukan intra-organisasi tapi intra-organisasi. Nah, kemudian untuk mendukung pelaksanaan rencana strategiknya. Jadi manajemen proyek ini karena sebuah alat tentunya ya berguna untuk mendukung bagaimana pelaksanaan sebuah rencana yang bisa strategis. Jadi kalau orang perang itu strategi perangnya ya ada di sini manajemen proyek ini. Jadi perang juga punya manajemen perang sendiri gitu. Dan diperlukan untuk terobosan. Jadi proyek nanti secara umum kita akan tahu sebelum rampung itu atau bahkan di tengah-tengah perjalanan kita akan tahu ini bakal rugi, bakal untung, kalau untungnya berapa, kalau rugi-ruginya berapa ketahuan. Belum rampung itu sudah ketahuan. Karena apa? Sudah punya sebuah
siklusnya nanti ya. Itu. Oke, ini manajemen proyek. Baik, itu saya akhiri untuk manajemen proyek pengertiannya. Nanti kita akan masuk di minggu depan ya, insya Allah di tahapan perencanaan proyek. Yang harapannya perencanaan ini kita akan masuk bagaimana kegiatan proyek mulai dari startup, operasi, kemudian pelaksanaan pembangunan dan persiapan proyeknya. Nanti semuanya akan kita ulas di minggu depan. Baik, ini saya pikir saya cukupkan sekian dulu untuk materi di minggu pertama.